Mohon Dewa Penyembuh Chu turun gunung. Keluarga Raja Baelyong bersedia menyumbang emas 1 juta batu jaik jutaan. Mohon Dewa Penyembuh Chu turun gunung. Keluarga Liu Changhai menyumbang 10 naga, banyak permata. Mohon Dewa Penyembuh Chu turun gunung. Keluarga Meng bersedia menyumbang 10 villa d'un hectare padang rampu. Mohon Dewa Penyembuh Chu turun gunung. Bersedia mengabdi seumur hidup untuk Dewa Penyembuh. Mohon Dewa Penyembuh Chu turun gunung. 3 hari memohon, Dewa Penyembuh enggan menemui kita? Ahli dunia medis, guru 10 dokter terkenal. Mengira bisa bertemu semudah. Kalau bukan karena keluarga Meng mendominasi barat, tak tahu nama Dewa Penyembuh. Nalan yang memohon bertemu Dewa Penyembuh Chu. Tak disangka, Nalan dari liannya pun datang. Keluarga Nalan yang terkenal. Hadiah yang dibawa ternyata begitu murah. Berani sekali. Berani menghina keluargaku, Nalan. Gelang terbuat dari karang merah, berharga. Lihat itu. Tabib Dewa enggan bertemu kita. Kamu bisa? Ada karang merah utuh. Apakah Tabib Dewa Chu bahkan tidak menghargai ini? Kakek tidak bisa bertahan lagi. Jika Tabib Dewa tidak menemui, maaf kalau menyinggung. Siapa sih yang mengganggu saya? Mohon bertemu Tabib Dewa. Siapa sih mereka semua? Jangan rusak istri 2 dimensiku ya. Bahkan Dewa Parama Ocean dan Raja Perbatasan tidak berani bertindak sesuka hati seperti kalian di tempatku. Istri 2 dimensiku baik saja. Kalian datang cari tabib sakti, ada maksud apa? Anda adalah Master Chu. Hati-hati. Tabib sakti ini tidak mengambil keuntungan, kamu sendiri yang menabrak. Tabib turun gunung, selamatkan kakek saya. Keluarga Wang dari Baelyang bersedia melayani tabib. Keluarga Lu bersedia berkorban demi tabib. Keluarga Meng dari Berhenti kalian semua. Masalah di bawah gunung tidak ada hubungannya denganku, kalian sebaiknya pergi. Aku tidak mau turun gunung, di bawah gunung banyak masalah. mohon bantuannya. Teknik kontrol tubuh. Aku sudah bilang tidak mau turun gunung. Apa kalian tidak dengar? Keluar. Jangan paksa aku menggunakan ilmu dewata, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang berkuasa di Gunung Longhu ini. Guru. Guru, saya adalah dokter dewa nomor 1 di dunia, beri saya muka dong. Cuma tahu main game. Bawa 6 surat pernikahan ini. Pergi turun gunung dan menikah. Kalau tahun depan saat ini, aku gak lihat cucu murid, aku usir kamu dari perguruan. Jangan, guru. Aku kan murid kesayanganmu, masa tega suruh aku turun gunung gini, guru. Turun gunung ya turun gunung, kenapa marah-marah si orang tua? Guru, jaga dirimu. Orang tua sialan ini gak mau bagi uang, malah suruh aku cari orang. Ada orang. Bisa kasih tumpangan. Chen Fei Fei, nggak laku, aku sudah bertunangan. Kenaikan. Kurasa itu kakekmu takut kamu nggak bisa nikah, makanya dijodohkan. Kita tumbuh besar bareng, bahkan belum pernah pacaran, kamulah yang nggak laku, wanita tua. Kamu bilang siapa wanita tua? Ngomongnya kayak kamu pernah pacaran aja. Saya akan menemukan orang yang saya suka menikah, kalau tunangan itu berani datang, saya akan patahkan kakinya. Katakan dengan baik. Chu Liu Feng, saya mendengar apa yang kalian katakan tadi. Biar saya katakan sesuatu yang adil.
Nona ini, meskipun perjanjian pernikahan, jika tidak pacaran, disebut menjaga diri. Benar sekali. Lalu saya, Tidak ada yang mau. Dengar itu, wanita tua yang tak diinginkan. Saya pergi dulu. Bye-bye. cantik, boleh saya naik mobilmu? Saya mau turun gunung, kita searah. Langsung pergi aja. Padahal aku masih belain dia. Siapa nikahi wanita ini pasti rugi. Fan Yao Yao Tenggu. Itu Fen Yao. Fen Yao Yao. Nama ini kok kedengarannya familiar ya? Bukankah ini nama yang ada di surat nikahku? Oh, jadi kamu tunangan Yao Yao. Oh. Bukankah dia baru saja bilang mau mematahkan kaki tunangannya? Aku mau batalkan pertunangan. Tunangan Fan Yao Yao. Aku harus pastikan bukan orang jahat. Ikut saya butuh pengawal, mau nggak? Saya, pengawal. Daripada jadi pengawal, lebih baik aku mati kelaparan atau jatuh dari bukit ini. 20 juta sebulan. Saya paling suka jadi pengawal, apalagi jadi pengawal wanita cantik sepertimu. Cantik, kemana sekarang? Ke rumah keluarga, pesta ulang tahun kakekku. Fei Fei, akhirnya kamu datang. Wu Xian, berhenti menggangguku? Fei Fei, aku benar-benar menyukaimu. Wu Xiao, kamu baik-baik saja? Ini kamu. Kamu kenal dia? Ayah ibunya kerabat jauh. Usia 3 tahun, terkena penyakit aneh. Ayah ibunya berlutut di depan rumah kami selama 3 hari 3 malam. Dan pada akhirnya, mereka gantung diri di depan rumah kami. Sungguh nasib yang buruk. Setelah orang tuanya meninggal, dia tinggal di depan rumah kami. Dia tidak mau pergi, makan sampah di depan rumah kami, tidak mau menangis meskipun dipukuli dan dimarahi. Akhirnya, saya tidak tahu siapa menjemputnya. Wu Xian. Keluarga Wu. Anak Wu Tianyu? Dia membunuh orang tuanya. Senang tidak membiarkan dia ikut. Bocah. Ngumpulin sampah lagi, ya? Pantas saja. Dari tadi aku mencium bau aneh. Hari bahagia ini, ada barang yang murahan seperti itu. Pak Chen benar-benar sial. Wu Xian, jangan keterlaluan. Dia pengawal pribadiku. Bocah ini lumayan juga, ya, anjing liar sudah punya majikan. Fifi. Kalau begitu, karena dia adalah pengawal pribadimu. Jadi, soal dia melukai aku ini. Kamu bertanggung jawab, hari ini, biar kamu rasakan seperti apa sengatan cinta ini. Hei, anak nakal, berbuat mesum di siang bolong? Ayo, Tuan Wu, suruh bawahannya usir dia sekarang. Fei Fei, tunggu aku hajar dia, aku berikan kamu bodyguard baru, serang. Langit dan bumi, asal muasal semua energi. Tubuhku diliput cahaya emas, melindungi tubuh. Mantra cahaya emas tingkat 6, dengan formasi, pergi. Wu Xian, kamu terlalu jahat, pakai mantra cinta kotor ini. Begitu mantra ini masuk tubuh. Bunga lotus salju 1000 tahun di puncak Everest bisa menyembuhkannya. Mantra Sinta APA Jangon Asal Tudu. Telepon. Tolong aku. Saya datang. Kamu berani-beraninya sentuh sembarangan. Pergi sana. Seseorang, patahkan tangannya. Hati yang jernih seperti air. Air itu adalah hati. Angin sepau-sepau tidak berhembus, mantra hati jernih. Tidak ada orang, kan? Ayo pergi. Apa yang terjadi padaku? Aku baik-baik saja. Pria tampan. Peluk aku. Peluk aku. Pria tampan, peluk aku. Sayang sekali parasitnya mati, kalau tidak, kau akan menjadi wanita seumur hidupmu. Cow. Lamaran itu prioritas. Nanti saya akan mengurusmu. Hari ini,
Di hari ulang tahun ke-60 Paman Chen yang meriah ini, Wu punya hal penting untuk diumumkan, penerus tunggal grup Wu. Secara resmi melamar Nona Chen Fei Fei. Putra dari grup terbesar di Jiangcheng bisa melamar Fei Fei kita. Itu keberuntungan yang besar. Semua setuju, kan? Saya tidak setuju. Anak yatim piatu bajingan berani berbicara di sini. Setelah pesta selesai, siap masuk penjara. NAK. Hari ini, meski aku kasihan sama kamu, aku biarkan kamu lihat dunia. Paman Chen. Sebagai junior, aku siapkan beberapa hadiah kecil untuk merayakan ulang tahun. Ayo, bawa hadiahnya. Yang pertama, uang tunai 5 juta. Yang kedua, ginseng dari Gunung Changbai yang langka, bisa buat panjang umur. Lukasan asli Dynasty di Exayan Tahan Pertama, Lao Ji Tu Ola Keluarga Chow. Anda punya semangat tua berpacu 1000 mil. Yang keempat, villa di Lijiang Haoyuan, ambil kunci ini, malam ini Anda bisa tinggal di sana. Kelima, Causons. ini adalah putri keluarga Nalan yang saya undang khusus dari Kerajaan Malam, Nalanyan. Dia datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Apakah Anda puas? 6 bagian uang salju di dunia diberikan kepada keluarga Nalan. Keluarga Nalan di Kerajaan Malam juga, memandant ainsi keluarga Wu. Sejujurnya, mulai tahun ini semua bisnis keluarga Nalan di kota Jiang diwakili oleh keluarga Wu. Bekerja untuk keluarga Nalan adalah kehormatan besar. Ada orang yang senang menjadi anjing bagi orang lain. Kalau begitu, saya juga punya hadiah untuk kakek. Kau masih bawa hadiah? Jangan-jangan botol plastik yang ditemukan di jalan. Ini adalah Ini adalah hadiah yang saya terima di gunung. Sudah aku masukkan energi Xuanyang. Lebih berharga daripada barang-barang ini. Kakek, lihat hasil perbuatanmu. Tidak mungkin batu giok ini merugikan tubuh manusia. Biar aku periksa urat nadi kakek, lepaskan tanganmu. Tadi di luar kamu tuduh aku pakai semacam racun cinta. Sekarang kamu buat kakek jadi begini, kamu senang sekali ya? Chu Liu Feng, kamu benar-benar anjing kampung. Ini batu giok? Saudara-saudara, lihat baik-baik ya. Kalau ini benar-benar batu giok, harusnya ada pola seperti gula, tapi yang ini, Bersi sekali seperti kakak, tunggu dulu. ini cuma sepotong kaca. Kamu beli di pasar murah? Orang ini bukan cuma pecundang, tapi juga penipu. Pola di dalamnya ganti dengan tenaga dalam. Apa, kamu kebanyakan baca novel fantasi? Tenaga dalam, kekuatan sudah muncul. Jangan berdebat. Siapa yang bisa selamatkan kakekku? Fei Fei, jangan cemas. Nona Nalan yang segera datang, dia dokter terkenal di dunia. Dia bahkan tidak layak jadi pelayanku. Fei Fei, minggir, aku selamatkan kakek. Chu Liu Feng, ingin membuat kakekku mati senang? Saya, Chu Liu Feng, kamu badut sirkus. Apa capek berpura-pura? Seekor anjing liar tumbuh makan sampah. Selain jadi badut, bisa apa lagi? hanya ada cara tegas. Minggir. Aku akhirnya mengerti sekarang. Fei Fei, suruh kakekmu kurang nonton video macam itu. Umurnya sudah terlalu tua untuk menahan energi Xuanyangku. Dasar bajingan, ngomong apa? Mengetahui masalahnya, jadi mudah diatasi. Kakek, kenapa? Tidak baik, kakek Chen tidak bernafas. Kakek, Tenang, ini adalah trik menangkap roh. Jiwa kakek terlalu lemah untuk menanggung energi yang kuat. Aku keluarkan dulu untuk dirawat, sebentar lagi bisa dikembalikan. Chu Lufeng. Kakek tidak mati, kamu tidak puas ya? Cepat panggil Miss Nalan, cepat, sisanya, maju. Miss Nalan, akhirnya Anda datang. Kenapa buru-buru sekali? Nona Nalan, Chu Liu Feng membuat Tuan Chen meninggal.
Anda yakin mengaku sebagai Dia bilang, Anda jadi pelayan pun dia tidak mau. berani gunakan nama dukun untuk menipu dan membunuh orang? Saya tidak akan membiarkan. Silakan lewat sini. Saya kira Anda punya sedikit kemampuan. Sekarang, Anda membuat kakek Fei Fei jadi seperti ini, tepat sekali memberi saya alasan untuk menyingkirkan Anda. Anda masih orang yang sama, bodoh dengan kepala penuh sampah. Anda tidak bertindak gegabah. Walaupun tangan saya ini memelihara jiwa Tuan Chen dan tidak bisa menggunakan tenaga dalam, tapi untuk menghadapi kalian, satu tangan aja cukup. Adenga Semua ya. Kamu bilang, ya kan? Gak boleh pakai trik, oke? Semua, ayo serang. Nalan Nona sudah tiba. He. Nona Nalan, saya mau lihat siapa yang berani berpura-pura jadi tabib sakti. Nona Nalan. Harap Nona Nalan bertindak langsung, hancurkan anak yang sombong ini. Nalan yang tidak tahu tabib sakti datang, baru saja bicara kasar, harap tabib sakti maafkan. Pakai nama kakak guru, sudah berkelana lama. Memang ada yang mengerti barang Nona Nalan. Bangunlah, saya kurang ahli. Tuan Chen belum bangun. Pergi lihatlah. Tuan Zhang Guo Chen. Kakekku melihat batu giok itu, muntah darah dan pingsan. Kemudian, Chu Liu Feng ini mengobati sampai berhenti napas. Ternyata giok kuno dari tangan dokter ajaib. Keluarga Chen punya hubungan dekat. Jangan khawatir, biar aku lihat. Apa yang terjadi padaku? Ini sebenarnya. Bagus sekali Chen sudah sembuh, keluarga Chen harus lebih banyak berhubungan dengan keluarga Nalan. Nona Nalan, saya rasa keluarga Chen tidak memiliki hubungan dengan Anda. Keluarga Chen beruntung memiliki pria terhormat di sini. Seorang bangsawan? Apakah dia? Nona Nalan, jangan terlihat begitu cantik. Aku yakin dia Wuxian. Wuxian, kenal Nona Nalan dengan baik? Kamu di tempat ini hampir. Wuxian, apa kamu tahu salahnya? Mohon maafkan saya Nalan. Chu Liu Feng kerabat jauh keluarga. Hari ini dia membuat keributan di pesta ulang tahun, mengganggu selera Nalan. Mohon beri saya 1 menit untuk menyingkirkan sampah ini. Apa? Menyingkirkan dia? Dia dari Gunung Longhu. Nalanian, jika ingin aku selamatkan kakekmu, jangan ungkap identitasku. Jangan lihat lagi. Patahkan tangan dan kaki Chu Liu Feng, lempar ke tempat sampah. Baik. Wuxian, kamu sudah kena tampar, masih tidak belajar? Nona Nalan, maksud APA ini? Keluarga Wu satu-satunya perwakilan keluarga Nalan di Jiangcheng. Segala tindakan mewakili citra keluarga Nalan. Sebelumnya kamu selalu menindas orang dengan menggunakan nama keluarga Nalan kami, sekarang malah harus potong kaki kerabat sendiri. Cara kerja bisa mewakili keluarga Nalan? Nona Nalan, aku mengakui kesalahanku padamu. Minta maaf nggak cukup, kecuali benar-benar menyesal. Sebelum itu, keluarga Nalan akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wu. Kerja bagus, kamu pergi dulu. Nanti, aku akan mencari kamu untuk membicarakan urusan kakekmu. Selamat jalan, Nona Nalan. Keluarga Nalan meninggalkan keluarga Wu di Jiangcheng. Hanya karena seorang pengawal pribadi, Nona Nalan marah begitu besar. Chu Liu Feng. Nggak sopan, kamu marah Nona Nalan, menyebabkan kerugian Tuan Wu, gimana ganti? Kok kamu malah belain orang luar? Nona Nalan kan baru saja bilang. Yang dilihat Nona Nalan itu, Wuxian memanfaatkan nama Nalan untuk menipu dan menindas orang lain. Apa hubungannya dengan aku? Tidak mungkin, keluarga Wu saya setiap tahun mengurus aliran dana bisnis keluarga Nalan mencapai miliaran. Bagaimana mungkin Nona Nalan marah kepada saya hanya karena hal kecil ini? Miliaran? Apakah miliaran itu banyak? Dulu ada berapa banyak orang yang rela menyumbangkan miliaran hanya agar saya menjadi seorang tamu kehormatan di keluarga mereka? Heh, siapa yang buta ingin menjadikanmu tamu kehormatan? Mungkin mereka kekurangan penjaga rumah dan mempekerjakanmu jadi anjing penjaga? Yao, perkataanmu keras. Bagaimana kalau dia orang penting yang dibicarakan Nona Nalan? Fai. Pemuda miskin ini memberimu mantra. Dia menipu kamu dan kakekmu, dan malah kamu membelanya. Orang penting dibicarakan Nona Nalan pasti aku. Kejadian kali ini hanyalah ujian dari Nalan Miss untuk saya. Setelah melewati ujian ini, saya percaya bahwa Wuxian pasti bisa memasuki lingkaran inti keluarga Nalan. Saat itu, HM, mulai bermimpi lagi. Chu Lufeng.
Tunggu aku mendapatkan dukungan dari keluarga Nalan lagi. Sekarang aku tidak akan bergerak melawanmu. Aku akan mengantar kamu menemui orang tua miskinmu. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Tuan Chin. Karena Nalan Miss sudah berkata demikian. Untuk hubungan baik dengan keluarga Chen, sebagai perwakilan Jiang Cheng, harus memberikan sesuatu? Apa maksud Tuan Wu? Saya, Wu Xian, seorang pebisnis. Kalau ingin menunjukkan niat baik, tentu dimulai dari bisnis. Begini, keluarga Wu dan keluarga Chen masing-masing tanggung separuh biaya. Kita bangun resor baru di Jiangcheng. Dengan demikian, hubungan keluarga Chen dan keluarga Nalan bisa lebih dekat. Apa pendapat Anda? Wah, itu bagus sekali. Tapi keuangan keluarga Chen tidak sekuat itu. Jangan khawatirkan soal uang. Proyek ini, Anda tak perlu keluarkan sepeser pun. Nanti setelah resort selesai dibangun, setiap tahun Anda berikan saya setengah dari pendapatan sampai lunas. Wah, kok ada hal bagus seperti ini? Bukannya ini cuma-cuma? YK, Tuanao. Dengan hal bagus seperti ini, saya Chen Zongguo benar-benar tidak percaya. Tak ada sulit dipercaya. 3 hari kemudian, keluarga Chen hanya perlu mengirim Chen Feifei ke perusahaan bawah saya, Xingyue Group untuk menandatangani kontrak. Beres. Baik, baik, baik. Seiya Ukap Kanterimakazi du Lukepada Tuanu. Kakek, aku tidak mau pergi. Demi keuntungan kecil. Kau berniat menjual cucumu sendiri? Pak Chen, peran kepala keluarga yang kau jalani itu, seharusnya kau berikan jiwamu kepada anjing saja. Berani sekali. Beraninya ko Mangina Keluargaku. Fei Fei, usir dia. Aku tidak butuh kau mengusirku, masih hutang budi yang harus dibayar. Aku akan pergi sendiri. Camus. Kamu berhenti di situ. Telepon. Ada apa? Ini uang 100.000, ambil. Bukannya jadi bodyguard, ini gaji saya kan? Gaji APA, Wu Xian orang paling pelit. Kamu ambil uang ini, pergi sembunyi. Layak, Raja Pasukan tidak pernah membuatku bersembunyi. Ngomong besar, kembalikan uangku. Tidak takut, tapi cepat ambil uang. Anggap ini uang muka gaji saya. Saya bisa bela diri, tidak apa-apa. Kamu benar-benar Ya, tunjukkan sedikit. hei, hati-hati. Anggap ini gaji dari dulu. Saya bisa kungfu, tidak masalah. Kamu benar-benar Ya, tunjukkan sedikit. hei, hati-hati. Kalau dilihat-lihat anak ini lumayan tampan. Wah, wanita ini tubuhnya bagus. Lihat apa? Aku bisa kungfu, kamu nggak percaya ya? Pandai bicara memang. Pikir baik-baik, kalau nggak menghindar, harus hadapi balas dendam dari Wu Xian. Santai saja, Wuxian itu, aku bisa atasi cuma dengan satu tangan. Namun, orang ini terlalu licik, kamu harus nasihati kakekmu, kurangi berurusan dengannya. Sudahlah, nggak usah repot-repot jadi pengawal. Kamu sebaiknya khawatir bagaimana nanti jaga keselamatanku saat ke Xingyue Group 3 hari lagi. Tenang saja, bukankah kakekmu baru saja sembuh dari penyakit berat? Cepatlah urus dia. Keluarlah, jangan sembunyi. Nalanyan, salam Dewa Tabib Chu. Sudah terdengar semuanya. Anda pikir saya mendengar atau tidak? Saya cuma tanya saja, terdengar atau tidak masalah, silakan bangun. Dewa Tabib Chu tidak tahu transaksi antara Anda dan Nona Chen. Hanya melihat proses menyelamatkan tuan keluarga Chen. Jangan khawatir, tidak akan membocorkan rahasia. Saya menggunakan Feng Hou Kimen untuk menghitung. Chen Feifei ini memiliki peluang besar yang bahkan saya iri, jadi saya menjadi pengawalnya. Membuat hubungan baik, kan? Jadi ketika Anda meminta saya membantu keluarga Chen, itu juga untuk membantu. Kita harus lebih memperhatikan keluarga Chen, terutama Chen Feishuang. Terima kasih atas petunjuknya, Urusan keluarga Chen selesai, sekarang mari bicarakan penyakit kakek. Tabib Chu. Anda bersedia menyembuhkan. Jangan buru-buru berterima kasih. Aku ada pertunangan di sini, jadi tidak bisa pergi ke negeri Ye. Lalu, penyakit kakek? Ini untukmu. Meskipun kekuatan obatnya berkurang, seharusnya masih cukup. Ini apa? Benda ini disebut Xiao Huan dan bisa membuat kakekmu bertahan lebih dari 3 bulan.
Urusan ini selesai, aku akan menyelamatkan kakekmu. Xiao Huandan. Kenapa, Xiao Huandan? Seharusnya cukup menyembuhkan kakekmu. Ah, pil ajaib yang bisa menghidupkan orang mati ini. Pil obat seberharga ini, Anda begitu saja memberikannya kepada saya. Dr. Chu, ini kartu hitam tanpa nama dengan dukungan global dan dana ratusan miliar yang bisa digunakan kapan saja. Sudah cukup. Bawa kembali uang dan pil obatnya. Aku tidak serakah. Dr. Chu, aku tahu Anda tidak menyukai benda berbau uang. Bisa menawarkan diri sebagai gantinya. Berhenti, kamu memang cantik, tapi bukan tipeku. Dr. Chu, saya tahu Anda tidak suka wanita biasa seperti saya. Jadi, saya sudah bersiap. Masuk. Seperti ini. Anda puas? Hehehe, ini bagus. Tapi saya sudah bertunangan. Baiklah, kartu ini saya terima. Cepatlah, cepat pulang, obati kakekmu. Akan saya patuhi perintah dokter. Kenapa belakangan keberuntungan cinta begitu sering datang? Ramal nasib sendiri. Wu Xian. Masih belum menyerah ya? Baiklah, aku akan pura-pura bodoh. Memancing ikan besar di belakangmu. Hei Nona Chen, Anda datang. Menerie, Anda menjemput saya, penjual nomor 1 di perusahaan Anda. Apa tidak terlalu berlebihan Anda datang sendiri? Lihatlah apa yang Anda katakan. Anda adalah tamu terhormat kami. Kontrak sudah siap, ayo kita masuk. Apa maksudmu? Siapa kamu? Jika saya tidak salah menebak. Hari ini, sepertinya yang janji hanya Nona Chen saja, kan? Pintu depan perusahaan terbuka, tapi tidak bisa masuk. Cepat lihat, apakah pintunya tertutup? Lagi pula kamu siapa? Hai, pintu masuk star grup kami. Apakah semudah itu kamu bisa masuk? Ayo. Kamu memanggilku anjing. Jangan asal ngomong, aku gak bilang seperti itu. Namun, apa yang kamu pahami memang tidak salah. Berani sekali panggil aku Chu Liu Feng anjing. Saya pikir kalian tidak ingin gedung ini lagi. Oh ya ampun, aku sangat takut. Tuku. Menerie, dia bersama saya. Bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Jika untuk Nona Chen, tentu harus diberikan. Bagaimana kalau begitu, lihat itu, area ibu dan anak. Sebelum Nona Chen selesai urusannya, kamu tinggal di situ dengan baik. Jangan pergi ke tempat lainnya. Sungguh keterlaluan, saya. Tuku, jangan ribut. Kita di sini untuk bicara bisnis. Masuk dulu. Area ibu dan bayi ya. Yangan Salayalan. Nona Chen. Tuan Muda Wu datang memeriksa pekerjaan hari ini. Nona Chen akan datang tanda tangan kontrak. Keluar dulu, hari ini urusan perusahaan biar saya urus. Baik, saya permisi dulu. Chen Fei Fei, lihatlah, bagaimana kau mau kabur kali ini? Selamat datang, Nona Chen. Kenapa kamu, Tuan Wang? Ini perusahaan di bawah grup Wu. Saya di sini seharusnya wajar kan? Kamu mau kemana? Kontrak sudah siap, tinggal tunggu kamu tanda tangan saja. Mana kontraknya? Kamu duduk dulu. Saya ambilkannya. Coba lihat. Kontraknya ada masalah kan? Nggak ada masalah, kasih saya penanya. Oke. Tunggu sebentar. Keuntungan proyek ini, saya bisa potong 10%. Kenapa? Karena Wu Group. ingin bekerja sama jangka panjang dengan Chen Group. Ini bukti niat baik saya.
Baik. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, mari kita rayakan dengan teh sebagai pengganti minuman. Rayakan sedikit yuk. Tunggu sebentar ya, aku mau ambil kontrak baru. Enggak benar. Teh ini ada yang aneh. Fei Fei. Aku suka kamu, mau terima aku gak? Fei Lepaskan aku. Fei Fei. Hari ini atur semuanya, tidak ada yang masuk. Telepon. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku suruh lepaskan dia. Fei Fei, Telepon. aku di sini. Tidak benar, kondisi Chen Fei Fei tidak normal, aku cuma bisa memblokir titik akupunktur untuk menstabilkannya. Aku bawa kamu keluar. Di mana orangnya? Tuan muda, Tidak menjaga pintu, bagaimana bisa orang masuk? aku tidak tahu. Bagaimana dia? Aku melihatnya, tapi mendadak dia. Apa yang kau bilang? Pukul. Aku peringatkan kamu, ini wilayah keluarga Wu. Bermasalah dengan keluarga Wu, besok bisa hilang. Bukan begitu, Tuan muda? Kekuatan keluarga Wu di luar bayanganmu. Syukurlah Tuan muda ini sadar juga. Bagus kalau paham, ayo sini, kemari. Kosekaran Perjidan Berlutu Mintamaf pada Tuan Muda Kami. Pertimbankan Menyelamat Kan Nyawamu. Benarkan, Tuan muda. Keluarga Wu hebat? Menghina saya, kalian jadi abu. Siapa yang bisa membunuhnya? Saya kasih 1 juta. Tuan muda, bagaimana kalau kita pergi? Anak ini agak aneh. Pergi. Aku. Ya, Wu Xian dari keluarga Wu. Kau depukili di rumah kami dan kau menyuruhku keluar. Tidak, Pak. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kapan keluarga Wu di Jiangcheng pernah mengalami penghinaan seperti ini? Tenang, Chu Lu Feng. Kau sudah mati. tenang Tuan muda. Cuma segitu kemampuannya? Keluarga Wu dari Jiangcheng, cuma badut. Sebenarnya, kamu siapa? Kamu tanya aku. Pacarnya Chen Fei Fei. Chu Lu Feng. Kamu yakin mau melawan keluargaku, Wu? Baiklah, aku kasih tahu kamu. Kami keluarga Wu. Menguasai seluruh kekuatan bawah tanah kota Jiang. Kalau kamu mau mati, aku akan membuatmu tidak melihat matahari esok. Percaya padaku? Aku ingin lihat siapa yang bisa kamu panggil hari ini. Baik. Tunggu saja kematianmu. Pak. Aku dipukuli sampai mati di rumah, datanglah. Tunggu saja. Kamu tunggu saja kematianmu. Siap setiap saat. Aku tunggu keluargamu, aku ingin lihat apa yang bisa keluargamu lakukan. Fei Fei, ada aku di sini. Ada kamu, aku tidak takut apapun. Anakku. Siapa memukulmu seperti ini? Ayah, itu dia. Chu Liufeng bukan hanya memukulku. Dia juga menghina keluarga Wu dari Jiangcheng, itu dia. ya, Tn, Wu. Enyahlah, dasar kau tak berguna. Kau Chu Lu Feng? Kau tahu apa yang kau lakukan? Jadi bagaimana jika aku tahu? Keluarga Wu di Jiangcheng. Sekelompok badut. Tapi Tuan Wu, kau tahu putramu dipukuli. Jadi kau datang sendiri. Sepertinya otakmu sama bodohnya dengan anakmu. Nah, karena kau ingin mati. Calo Bejitu Jangan Salakan Aku. Chu Liufeng, ayo kita pergi cepat. Fei Fei, jangan khawatir, ada aku di sini, mereka tidak bisa melukaimu. Xiong. Ya. Kita pergi. Ah, ayah, mau membalas dendam untukku? Iya, Tuan Wu, kenapa ingin pergi begitu cepat? Bukan aku yang membalas dendammu. Lalu siapa?
Ketua keluarga Wu. Hari ini orang yang akan aku hadapi. Anak ini kan. Benar. Anak muda ini cukup hebat. Onda Atiati. Tenang saja. Untuk mengurus seseorang, aku tak pernah perlu turun tangan. Chu Lufeng. Kinol orang ini? Ini adalah Master Wuchen yang kami undang ke keluarga Wu kita, Sirang Ali Turkamuka. Ah, Tuan Muda Wu, Anda terlalu memuji saya. Tapi dengan kemampuan saya, menghadapi anak bau kencur seperti ini sungguh pekerjaan sia-sia. Anak bau kencur. Apa kamu kura-kura tua? Tanding hidup lebih lama dari saya. Aduh, Hahaha. Saya suka orang yang keras kepala. Nanti saya lihat bagaimana kamu memohon ampun. jangan banyak bicara. Tunjukkan kemampuanmu. Bagaimana? Ya. Bagaimana maksudmu? Kamu tidak merasa tidak nyaman? Aduh. Wah, gatal sekali. Apakah ada nyamuk di kantor ini? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Ini adalah racun yang saya buat dari 9 jenis serangga. Orang biasa begitu terpengaruh, dalam 3 kali napas pasti tidak bisa melawan. Master Wu Cheng ini sepertinya tidak bereaksi ya. Oh. Rupanya pakai racunnya. Jadi kita tidak perlu repot. Keluarkan racun paling hebat di dekatmu, biar aku lihat. Anak nakal. Aku akan bikin kamu tahu apa itu racun mematikan. Ayah. Apa master ini bisa diandalkan? Apa bisa diandalkan? Kamu belum tahu? Jampi asmara semalam itu dari tangan Master Wu Cheng. Tak. Itu cinta gaib tidak sehebat itu. Saya rasa sang master ini hanya setengah ahli. Ini. Haha. Master, tubuh tua jangan terlalu lelah ya. Sebenarnya kamu siapa? Saya, Kenapa semua tidak kerakunan? Master Wuchen. Latian Pongeant Akirnia Digunakan Sekaran. Penampilanmu hari ini. Saya agak kecewa. Bagus, Guru Wu. karena kau bilang begitu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku hari ini. Guru Wu, tolong pergilah dulu, aku takut aku akan menyakitimu. Egu. Chu Lufeng. Kau tamat. Akan kulihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Hai, NAK. Racun kali ini cukup kuat, ya? racun ini memang kuat. Tapi aku lebih penasaran, kamu bisa bertahan sampai kapan? Kamu tahu sifat rakun ini? Racun di dunia ini hanya ada 2 jenis. 1. Untuk melindungi diri agar dibenci pemburu. 2. Membuat mangsanya kehilangan kemampuan bergerak. Racun yang kamu pakai sebelumnya, semuanya tipe ini. Namun, racun terakhir ini memang menarik. Tapi kamu juga tidak tahu racunku ini sebenarnya apa. Racun ini berasal dari kebencian manusia. Saat kamu terlibat dengan kematian seseorang, akan menyerap kebencian arwah yang menyimpan di dalam tubuhmu, membentuk yang disebut racun benci. Dan ketika ingin digunakan, cukup biarkan racun benci ini keluar dari tubuh. Ini adalah serangan paling mematikan. Bagaimana tahu dengan jelas? Ah iya? Bagaimana aku tahu? Biar aku pikir-pikir. Oh, aku ingat. Teknik ini. Itu aku yang ciptakan. Oh, aku ingat sekarang. Teknik ini. Aku yang ciptakan. Bagaimana, orang tua? Teknik naga hebat 2 pertempuran. Teknik apa? Kau mau pakai di mana? Ini bisa mematikan. Tahu. Dengar baik-baik. Kalau gunakan ini untuk menyakiti orang, aku akan menghancurkan kemampuan bertarungmu. Saya hanya ingin menakut-nakuti mereka di turnamen. Saya tidak akan mempraktikkan teknik ini. Apa itu konvensi seni bela diri? Bukankah itu turnamen? Ya, benar. Saya tidak tahu apakah Anda akan berhasil mencapai puncak dengan kungfu Anda. Tapi jika kau ingin berpartisipasi dalam turnamen, kau harus berhati-hati. Jangan membuat malu Dragon Tiger Mountain. Guru,
Jangan khawatir, aku tidak berlatih dengan sia-sia. Kali ini, saya akan menunjukkan kepada mereka kekuatan Gunung Lungfu. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau harus jaga dirimu baik-baik jika kau pergi kali ini. Kalau ada masalah yang nggak bisa diatasi, Kambalila Kariaku. Nggak nyangka baru sampai di Gunung Longhu. Sudah dapat barang bagus begini. Nggak mungkin. Ini jurus rahasia yang aku dapat dari Gunung Longhu. Apa kamu di Gunung Longhu nemu selembar kertas bekas yang ada jurus ini? Kita benar-benar berjodoh ya. Kamu itu orang yang dulu pernah bicara sama Master Langit. Telepon. Dari tadi. Kalian ngomongin apa? Aku nggak bisa dengar. Bagaimana bisa lupa kamu? Kamu baik-baik saja. Aku bawa kamu pergi. Sebenarnya, aku ingin biarkan kamu sendiri. Tapi ini masalah terjadi karena jurusku, jadi aku beri kamu kesempatan kedua. Gimana? Saya akan patuhi perintah Tuan Muda. Lihat apa? Belum pernah lihat orang tampan, minggir. Master Wuchen, apa yang terjadi? Kok biarkan Chu Liufeng pergi? Racunnya kan sangat kuat. Dia berhasil mengatasinya. Racun itu, saya yang menetralisir. Ini beda dengan yang kita sepakati sebelumnya. HMPH, tahukah kamu, dia adalah murid luar dari Gunung Longhu? Gunung Longhu Terken Al Dengen Perlint Ungan Mereka. Tidak berani Kari Masala Dengen. Master Wuchen tidak mau jadi tamu keluarga kita. Tuan Wu, meskipun saya punya sedikit pengalaman di dunia persilatan, dibanding Gunung Longhu, itu seperti langit dan bumi. Saya sarankan Anda untuk tidak mencari ide lagi. Mari kita berhenti di situ. Ayah hanya membiarkan mereka pergi. Apa gunanya menahannya? Kita harus menemukan seseorang lebih kuat untuk menghilangkan akar masalah. Aku akan menemukan seseorang dari Lung Fu Shen. Hei, dari mana saja kau? Yoyo, membawa kita ke kamar Anda. APA yang kau Nona Fen, apa yang ada di otakmu? Fei Fei sakit, dia butuh istirahat. Wu Xian meracuni saya, tapi Chu Liufeng menyelamatkan. Sekarang saya takut terlihat oleh keluarga, jadi datang ke sini mencarimu. Oh, baiklah. Ayo cepat masuk bersamaku. Ayo keluar. Biarkan Fei Fei beristirahat 1 jam. Kumpulkan energi, lalu baru diobati. Nona Fen, lama tak bertemu. Benar. Aku masih terus memikirkan. Saat kau membuatnya memecatku. Sikapmu waktu itu. Ada apa? Kamu lapar nggak? Mau makan sesuatu? Kalau aku benar-benar dipecat dulu, maka hari ini. Siapa yang akan menyelamatkan? Kau Zenggaya, kan? Iya, Tahu ini rumahku, sengaja datang untuk membuatku marah, kan? jangan emosi. Aku cuma mau lihat bagaimana penasehat anjing ini bisa tidak tahu kalau Wuxian seperti itu. Kau panggil penasihat bodoh? Jangan keras kepala. Waktu pesta ulang tahun kakek, kau sudah banyak memarahi. Aku ingin membalas, bukan? Apa aku salah memarahi? Layak untuk Fei Shuang dari Ya, aku memang tidak layak. Kamu sudah lebih dari cukup. kamu kan? Iya, Bagaimana kamu bisa... ingat jangan terlalu sombong. Ada pepatah, karma itu ada. Kalau suatu hari kamu benar-benar menikah denganku, jangan menyesal, ya. Wah, aku benar-benar ketakutan nih. Fei Fei, ada apa? Efek obat sudah muncul. Biarkan bertahan sebentar, akan... Chu Liufeng, aku merasa tidak enak. Tolong selamatkan aku. Apa yang terjadi? Suara Fai Fai Semakin Kesakitan. Tidak seharusnya begitu. Bukankah sudah menutup pembuluh darahnya? Jangan, obat Wuxian memicu racun serangga yang tersisa. Apa racun serangga ini? Kamu memanggil orang, kan? Aku tidak ada waktu bercanda sekarang. Di dalam situasinya sangat darurat, aku harus segera pergi menyelamatkan Fei Fei. Kamu tunggu di sini, ya? Situasinya darurat, aku harus pergi menyelamatkan Fei Fei. Tunggu di sini, ya?
Jangan-jangan kamu mau untung saat orang lain susah? Kamu kan bodyguard. Sejak kapan bisa ilmu kedokteran? Kalau kamu ngomong lagi, selamatkan temanmu sendiri, ya. Kenapa kamu curiga? Cuma mau tahu situasinya, bukan bikin masalah. Kalau tidak percaya, tanya Wuxian saja. Oke. Aku tunggu di luar. Kalau ada apa-apa panggil aja. Begitu dong. Fei Fei. Bagaimana Fei Fei? Jangan berkata banyak, aku merawatnya. Fei Fei. Santai, tarik napas dalam, siap terima energiku. Aku sudah tak sabar. Cepatlah. Ini. Dasar mesum, mau ngapain? Maaf, aku salah paham. Sudahlah. Sekarang kondisinya sudah stabil. Sekarang perlu istirahat. Tapi aku tidak yakin apakah racunnya bisa sepenuhnya dihilangkan. Perlu diamati selama beberapa waktu. Syukurlah, terima kasih ya. Aku pergi istirahat. Kalau dia bangun, panggil aku. Fei Fei. Lebih baik? Ya, rasanya jauh lebih baik. Fei Fei aku merawat, apa yang bisa salah? Iya, paling-paling hanya tidak mendengarkan peringatanku. Masuk saat aku sedang mengobati, hampir saja membuatku gagal. Baiklah, aku salah, puas? Tapi ngomong-ngomong, kamu sebagai bodyguard. Kenapa bisa ilmu medis? Tentu saja, aku dari Gunung Longhu, terkenal sekali. Terkenal jadi penjaga pintu luar, Ken? Aku belajar beberapa ilmu medis dari kakak seperguruanku. Tak disangka, di luar gunung jadi jagoan. Aku pikir kamu siapa? Orang besar di Gunung Longhu akan jadi sepertiku? Aduh, aku agak menyesal sekarang. Aku punya janji pernikahan dengan penghulu kecil Gunung Longhu. Aku ingat kalau dulu kamu bilang tidak akan setuju. Iya. Orang-orang di Gunung Longhu aneh, harus banyak berpikir dulu. Keluargaku memperkenalkan calon pasangan kencan. Hari ini aku harus pergi temu janji. Menurutku orang-orang di gunung ini mudah tertipu. Jadi aku ingin menjadikan si Tianxi kecil ini sebagai tamengku. Aku sudah tahu wanita busuk ini tidak punya niat baik. Aku punya ide bagus yang pasti bisa bantu kamu merusak kencan ini. Zuifai, apa idenya? Ayo cepat bilang, kita kan sahabat baik. Kalau keluargamu mengenalkan calon pasangan dan hubungannya baik, susah untuk menolak, kan? Benar, dua keluarga punya hubungan baik. Jadi sulit untuk aku menolak. Nah, itu benar sekali. Gimana maksudnya? Saat kencan buta, aku ikut. Kamu nggak perlu berbuat, biar aku ambil alih. Tapi kalau sampai kedengaran di keluargaku, gambaranmu di mata para senior jadi nggak baik. Benar juga, terus gimana dong? Aduh. Hei, Ya? jujur, menurutmu Chu Liu Feng gimana? Dia lumayan ganteng, cuma mulutnya terlalu aktif, suka pamer. Kalau begitu tidak masalah. Apa yang tidak masalah? Waktu ketemuan kita ajak dia juga, biar dia diam. Kita puji-puji dia biar orang itu tahu diri dan mundur. Itu juga bisa sih, tapi kamu lihat dia ini. Ada apa dengan dia? Wajahnya rapi, semangat, bagus sekali. Bukan itu maksudku. Kamu lihat penampilannya, orang lain sekali lihat pasti ketahuan. Terus bagaimana? Turun gunung bawa satu set ini. Kalau gitu kita jalan-jalan belanja. Hei Yao Yao, menurut kamu baju ini bagaimana? Baju ini desainnya baru dan warnanya cerah. Kalau kamu pakai pasti kelihatan cantik. Jadi, kamu temani aku ya. Oke, aku temani ke ruang ganti. Wow. Pakaian ini memang bagus, cocok banget sama kamu. Terutama lihat deh, desain kerahnya bikin leher kamu terlihat panjang. Aku juga merasa bagus, cocok sama aku. Bagaimana kalau kita beli yang ini? Kesempatan langka, aku bantu pilih satu. Oke, aku juga ingin pilih yang warna ungu. Dua perempuan, lupa ya? Hari ini kita keluar untuk apa? Memilihkan baju untukku. Kenapa kalian memilih dulu? Aku menemani kalian belanja 3 jam.
Sekarang aku capek. Wah, Chu Liu Feng, aku kau sampai lupa hal ini ya, maaf banget. Gimana kalau pergi ke ruang ganti, aku dan Yao Yao bantu pilih baju. Tidak perlu, aku pergi sendiri. Baju itu juga bol, tapi ingat ya, kali ini pilih baju buat kamu anggaran 100 juta pilih sesukamu. Semakin mahal. Baik. Benar-benar tidak mengerti kalian wanita, baju yang nyaman kan sudah cukup. Halo, Paket yang akan dikirim ada di meja itu, ambil. saya datang untuk membeli pakaian. Silakan beli. Kamu yang dari atas ke bawah ini ya? Gak bisa beli sebiji kancing pun dari pakaian di toko saya tahu gak bu? Maksud saya nih wanita tua, ngomong apa sih kenapa saya gak bisa beli baju? Kamu bilang siapa wanita tua? Pak, Kak Liu jangan marah ya, saya akan antar Anda lihat pakaian. Wah, halo Pak, Anda juga mau lihat baju ya? Ouah, c'est Kalilia Sudat Ayuanda Orankaya. Wah, sungguh beda dengan orang tertentu. Pak, lihatlah. Sikap pelayanan dia, apakah bos kalian tahu? Pak, jangan marah. Manajer kami sangat sibuk, mungkin tidak menyadari. Nanti saya laporkan. Biar beliau mengajari wanita tua ini dengan baik. Pak, kemeja ini klasik dan bahan nyaman. Cocok untuk orang muda. Wah, bagus. Berapa harganya? Rp1.200.000. Apa, mahal sekali. Toko kalian benar-benar tidak masuk akal. Pak, kemeja ini menggunakan bahan impor, jadi ada biaya tertentu. Kenapa kalian tidak buka toko online? Biayanya lebih rendah. Begini Pak, kami ini merek kelas atas. Di toko fisik, pelanggan bisa merasakan dan memahami merek kami dengan lebih baik selama belanja. Oh, saya mengerti. Tapi tetap saja agak mahal. Bisakah sedikit lebih murah? Sudahlah, saya mau baju ini. Yangan Tavamenava. Biar si norak ini beli di pasar. Pak Shen, baju ini harganya 2 juta. Mau saya bungkuskan? Tidak. Saya mau pakai sekarang, ada kencan buta. Wah, Anda benar-benar punya selera bagus. Kencan pasti sukses. Aduh, tidak seperti beberapa orang terlihat seperti orang kaya mendadak. Hasilnya ternyata orang miskin sejati. Pak Chen, saya ambilkan yang baru untuk Anda. Silakan. Pak, pakaian ini masih ingin dibeli? Ah, ini tidak usah. Tidak masalah Pak, kapanpun Anda butuh silakan datang kembali. Anda tidak paham, saya ingin yang lebih mahal. Pak, saya mengerti. Ada produk andalan kami, desain terbatas dari perancang utama. Harganya sangat mahal, Anda yakin ingin mencobanya? Baju ini sangat nyaman. Ini, tolong bungkuskan. Pak, baju ini memang sangat mahal. Asalkan tidak lebih dari 100.000, ada yang akan bayar untuk saya. Baju ini harganya 500.000. Berapa? 500.000. Saya lihat baju di toko biasanya hanya beberapa ribu. Pak, baju edisi terbatas ini harganya lebih tinggi. Jika anggaran 100.000, saya bisa tunjukkan yang lain. Tidak perlu. Ingat, saya punya dana besar. Toko bisa gesek kartu, kan? Dana besar. Anda bercanda, kan? Coba saja kalau tidak percaya. Ternyata Anda benar-benar kaya. Rendah hati. Saya belanja banyak, bisa dapat kartu VIP di toko Anda? Tentu saja. Baik, bawa saya buat kartu ya, nanti kalau butuh saya cari Anda. Terima kasih. Lagi ngapain ini? Siapa yang suruh si kampungan ini pakai barang berharga toko? Siapa nyuruh pakai baju ini? Kamu tahu nggak nilai baju ini? Aku merasa nyaman, coba saja. Cuma coba saja. Baju bisa dicoba sembarangan, aku kasih tahu. Bayar 500.000, nggak boleh kurang. Atau, kamu tunggu di penjara saja. Tapi, Tuan sudah bayar. Opa. Sudah bayar. Waduh, Pak. Anda baru saja belanja lebih dari 100.000. Saya buatkan kartu anggota. Cepetan buatkan. Nanti kalau perlu, saya akan panggil. Pak, tenang saja. Saya pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Kapanpun Anda datang beli baju lagi, saya jamin pasti kasih diskon terendah. Ini tidak baik kan?
ini jelas tamu yang saya layani. Jolong. Jangan mengganggu, dewa keberuntungan kita. Pergi ambilkan kopi untuknya, aku akan mengambil kontraknya. Nona, jangan buru-buru pergi. Siapa namamu? Siapa namamu? Pak, namaku Susiaki. Pergi membuat kopi. Pak, ini kontrakmu. Lihatlah. Pak, c'est Agnès rentraîné. Dia tidak tahu cara melayani Anda, biar saya saja. Saya menyukainya, dia lucu sekali. Dan jujur. Pak. Xiaoqi memang gadis baik, tapi dia tidak tahu cara menangani hal-hal rumit. Baiklah, lupakan dia dulu. Ini adalah perjanjian registrasi anggota. Silakan lihat, isi nama saja. Baik. Anda ingin saya. Pak, ini kopi Anda. Ada yang ingin Anda butuhkan lagi? Jangan lupa ambil bonus akhir bulan. Anda menulis nama saya. Pak, yang Anda lakukan melanggar aturan kami. Aturan bisa diatur, orangnya fleksibel. Ki sukses menyelesaikan ini, manajer menyukainya. PK. Jika Anda memalukan. Ini kontak saya. Sudah, percaya diri saja, kamu juga cantik. Fei. Kok buru-buru, siapa yang buat kamu marah? Kamu ambil uangku buat akalin celek lain. Aku nggak boleh marah. Itu daya tarik pribadiku, oke? Pakaian yang kamu pakai ini kelihatan mahal banget. Demi Tuhan, baju ini cuma 500 lebih dikit. Kamu pikir mahal karena aku yang pakai, hehehe. Benta. Kain baju kamu ini kelihatannya berkelas. Biar kulihat mereknya. Kok nggak ada merek? Katanya buat latihan pabrik, jadi aku beli ini. Gimana? Kamu lumayan tahu cara berhemat. Tapi, kedepannya jangan main mata lagi. Dengar nggak? Chen Fei. Ngurusin ini, terlalu jauh kan? Suka sama aku, jadi cemburu ya? Percayalah. Kamu satpamku aku pimpinan. Peduli dengan kehidupan bawahan itu wajar kan? Sudahlah, kalian berdua jangan baku tantang di sini. Kita hampir sampai, siapkan. Ayo. Halo, apa kamu Tuan Chen? Nona Fen. Kamu telat waktu janjian. Tepat setengah jam. Nona Fen. Kamu telat dari waktu kita janjian tepat setengah jam. Bro, jangan pura-pura. Kamu datang lebih cepat beberapa menit dari kita. Kamu siapa sih, ngomong sembarangan begini? Orang seperti kamu kurang olahraga, fisiknya lemah. Sedikit bergerak saja bisa membuatmu berdebar-debar. Orang lain tak melihatnya, tapi aku tahu. Detak jantungmu sampai sekarang belum stabil. Omong kosong. Kamu bisa menyangkal, tapi aku lihat air di depanmu masih hangat. Pasti baru dipesan. Dugaanku tepat? Itu semua hanya dugaan subjektif kamu. Apa bukti kamu? Bukti? Buktinya adalah pakaian yang kamu kenakan ini, bukankah itu seharga 20.000? Oh iya, aku ingat sekarang. Kamu yang suka tawar-menawar di toko baju. Tidak heran suara kamu terdengar familiar. Iya, aku ini orang kampung, tapi lebih baik daripada jadi orang bodoh yang dimanfaatkan, kan? Kamu memarahiku. Jangan salah paham. Aku cuma mikir, baju yang tadi diskon ini harganya cuma 12 juta, tapi kamu membelinya 20 juta. Rasanya. APA maksudnya? Aku ketipu sama perempuan. Lihat. Bukan hanya wajahmu, telingamu juga merah. Rupanya baju ini bikin kamu keluar banyak uang. Tapi gak masalah, hidup pasti ada kalanya kena tipu. Lain kali kalau belanja harus hati-hati, jangan sampai tertipu lagi. Cukup, jangan ribut lagi. Lain kali keluar harus hati-hati, jangan sampai tertipu lagi. Jangan ribut lagi. Chu Liu Feng, cukup dong, hari ini aku kencan buta, bukan kamu. Aku cuma gak tahan dia pura-pura, jadi kasih tahu aja. Chu Liu Feng, udah, diam dulu. Bagaimanapun Chen Ing datang lebih awal dari kita. Iya, bagaimanapun maksud Chen selalu bagus. Begini aja, hari ini berapapun biayanya, aku yang traktir. Duduk, ayo. Pelayan. HMPH, jelas banget dua orang ini sepasang. Lihat aja, bakal aku tipu abis.
Pak, yakin memesan ini? Makanan ini harganya mahal dan mungkin tidak habis dimakan. Boleh saya lihat dulu menunya? Tidak perlu lihat. Pesan sesuai dengan yang dia pilih. Tenang. Ini makanan biasa di luar negeri, tidak akan terlalu mahal. Oh iya, ngomong-ngomong soal luar negeri, Pak Chen berkuliah di luar negeri beberapa tahun, kan? Pak Chen berkuliah di luar negeri beberapa tahun? Betul sekali. Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sejak usia 10 tahun, ayah saya mengirim saya ke luar negeri. Tinggal di luar negeri begitu lama, memang memberikan banyak pengalaman dibandingkan tinggal di dalam negeri. Jadi, Anda belajar di negara mana? Negara Sakura. Oh, jadi Anda belajar di negara yang mengutamakan sopan santun tetapi melupakan prinsip-prinsip moral besar selama itu. Chu Liufeng. Jaga mulutmu. Kenapa Anda mudah sekali marah? Anda menghina tempat di mana saya tinggal selama lebih. Belajar di sana tidak membuatmu orang negara itu, jangan lupakan leluhurmu. Saya tinggal di luar negeri lama. Tentu saja saya lebih mengenal tentang tempat itu. Pria di sana rendah hati. Vanita lembut dan bijaksana. Jauh lebih berkelas daripada di. Saya malah penasaran. Kalau di negara anjing bagus, kenapa kembali ke sini untuk kencan buta? Nona Fen. Bukan itu maksud saya. Saya tidak salah paham. Maaf atas ketidaksopanan tadi. Saya minta maaf. Pak Chen sebelumnya belajar di luar negeri. Jurusan apa? Saya lulus dari Universitas Sakura, jurusan kedokteran, ahli dalam berbagai teknik bedah. Belajar kedokteran di negeri anjing? Mungkin masuk jalur sesat kan? Jujur saja, baru kemarin saya diterima oleh salah satu dari 3 rumah sakit terbaik di dalam negeri, gaji tahunan miliaran. Saya ingin tanya kamu. Apa pekerjaanmu? Oh, saya juga belajar kedokteran. Saya tidak bersekolah formal, tetapi pengalaman saya banyak. Gadis dan orang tua di desa mengatakan saya lebih hebat dari guru saya. Hahaha. Belum pernah dapat pendidikan formal. Berani pengalaman. Kamu benar. Tapi ilmu medis seharusnya didapat dari praktekan? Kita datang untuk makan. Jangan biarkan ini merusak selera. Benar, makanan sudah datang. Mari kita nikmati dulu. Makanan sudah datang. Mari kita nikmati dulu. Kalau begitu. Demi kalian berdua yang cantik. Saya tidak akan berdebat denganmu. Selamat makan. Hei, di mana ikan pesanan saya? Mengapa menggantinya dengan makanan rumah? Apa? Aku yang memintanya. Benarkah kau mengubah apa yang kupesan? Babi gunung tidak bisa makan sekam. Ayolah, sashimi Anda belum aman sejak insiden terakhir. Kau begitu dangkal. Kau menyangkal budaya makanan seluruh negeri hanya karena gosip. Apa kau sadar kalau sashimi ini dibuat dari ikan kualitas terbaik, diproses dan diuji, dan yang lainnya? Ini sangat aman. UPS. Mentalitas negara anjing ini masih melekat di kepala Anda. Bodoh. Bodoh. Jangan begitu, saya sangat demokratis. Fei Fei, Yao Yao, kalian suka makan masakan rumahan atau lebih suka sashimi yang dia pesan? Saya memang kurang familiar dengan sashimi. Lebih baik masakan rumahan. Saya memang kurang familiar dengan sashimi. Lebih baik masakan rumahan. Baiklah. Kalau kalian tidak suka sashimi, kita makan masakan rumahan saja. Salahkan saya, seharusnya saya tidak memaksakan ide saya kepada kalian. Pelayan, tolong ambil kentajahan. Fai Fai, kenapa kamu? Biaya makan ini melebihi anggaran saya. Kamu bercanda, kan? Meskipun keluargamu bukan keluarga, Tapi uang makan gak mungkin kalahkan yang kaya raya. Tidak apa-apa, pakai kartu saya. Pak, sepertinya saldo di kartu Anda tidak cukup. Tidak mungkin. Bahkan jika hidangan ikan terbaik menggunakan bahan terbaik. Bagaimana bisa tidak ada uang? Ini hanya makanan biasa, mungkin Anda salah perhitungan. Bagaimana tidak ada uang? Mungkin salah. Benar, apakah yang saya pesan semahal itu? Contoh, daging furong dari daging naga belum terbentuk. Bambu tianshan tumbuh di atas nadi naga, menyerap energi. Idangan adalah Baiklah, jangan bicara lagi. Apakah Anda punya kartu kredit lain? Dapatkah Anda memanggil manajer Anda? Fei Fei. Pak. Saya manajer di sini, ada yang bisa dibantu?
Ah, begini, harga makanan ini sungguh mahal. Saya tidak ingin teman-teman saya merasa malu atau tidak senang karena tagihannya. Anda sungguh perhatian. Kami menghargai kemurahan hati. Tidak masalah, yang penting semua senang. Astaga, sudah, Chu Liufeng, jangan pura-pura, bayar saja, ada uang atau tidak. Chen Ying, sikapmu mengecewakanku. Saudara Chu Lufeng sudah banyak membantu kita. Jangan bicara lagi. Hadirin sekalian, berkat kemurahan hati pria ini, hidangan ini dia yang bayari untuk kalian. HMPH, lihat dia, orang miskin pura-pura jadi kaya. Konyol. Tapi, bagaimana dia bisa bayar ya? Chen Ying, sikapmu sangat mengecewakan aku. Hadirin, saya mengenalkan Tuan Chu Liufeng, tamu terhormat dan mitra jangka panjang restoran kami. Jangan bercanda. Kamu bilang dia tamu istimewa, padahal orang miskin yang tidak mampu beli baju 12.000. Katamu dia tamu istimewa kalian? Mau bohongin siapa sih? Pak, ini bukan restoran kecil. Setiap kata dan tindakan di sini mewakili citra restoran. Kenapa menipumu? Kamu belum pernah turun gunung. Bagaimana bisa kenal orang di hotel? Oh, aku mengerti sekarang. Kamu pasti kerabatnya, kan? Kamu pasti kerabatnya. Sengaja bilang ini makanan langka untuk menipu kita, ya kan? Kamu mungkin tidak tahu. Chu Liufeng, Murid dari Gunung Longhu. Kamu bilang dia adalah orang yang mempelajari Tao? Benar, Tuan Chu Liufeng adalah murid dari Gunung Longhu. Dia bertugas membantu hotel kami mencari lingzi yang hanya ada di Gunung Longhu. Kali ini, Tuan Chu setuju membantu kami mencari 3 lingzi berkualitas tinggi secara gratis. Jadi saya setuju menggratiskan tagihan. Chu Liufeng. Kamu selalu menyembunyikan identitasmu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Di Gunung Longhu, saya pekerja biasa. Hanya saja, ada pekerjaan sampingan. Chu Liufeng. Dengan hubungan seperti ini, kenapa kamu tidak bilang awal? Sengaja jebak aku, ya? Saudara Chen Ying, kamu salah paham. Awalnya saya kira kamu orang kaya, jadi saya suruh kamu bayar supaya kamu bisa pamer di depan 2 wanita cantik ini. Tidak mengira begitu. Kamu cukup pandai memikirkan orang lain. Tidak. Tuan Chu Liufeng, Québécois dan Kemura en Hati, Anda akan selalu kami angga. Ah, berlebihan. Tidak perlu berterima kasih, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Papa, Wuxian membuat masalah di rumah lagi? Saya segera pulang. Ayo pergi. Kakek, bagaimana kabarmu? Ah, tidak usah khawatir. Ini cuma kambuh lagi. Tapi kali ini, lebih parah sedikit dibanding sebelumnya. Pak Tua, kondisi Anda ini. Karena stres mendadak. Fei Fei. Kamu datang, aku lama menunggu. Wuxian, kamu muncul di depan saya. Fei Fei. Kamu jangan marah-marah gitu. Kalau nanti jadi menantu keluarga Wu kami, ini nggak baik, kan? Kalau jadi menantu keluarga Wu, ini nggak baik? Chu Lufeng hajar dia. Baiklah, Ashi, Beranti, Jangan sentuh Tuan Muda Wu. Kakek, jangan panik. Fei Fei. Katakan padaku, kemana saja kamu pergi beberapa hari ini? Kakek. Beberapa hari lalu aku sakit, takut kakek khawatir, nginap di rumah Yao Yao. Begitu dengar kabar kakek, langsung pulang. Fei Fei, kamu nggak usah bohong lagi. Wu Xiao sudah bilang ke aku, kalau kamu demi meningkatkan keuntungan keluarga Chen kita. Sampai menggoda dia di kantor. Kan? Ya bohong, justru dia yang kasih obat semacam itu. Kalau bukan karena Chu Liufeng datang tepat waktu, harga diri cucumu sudah hilang. Fei Fei, kamu nggak bisa karena aku menolakmu dan bilang yang sebenarnya ke kakek. Lalu kamu balas memfitnah di depan kakek, kan? Sebenarnya siapa yang bicara benar ini? Sebenarnya siapa yang bicara benar ini? itu nggak sulit dipastikan. Hatiku tenang seperti cermin, pikiranku bijak laksana orang suci. Teknik kebenaran, mulai. Fei Fei, dalam 3 menit ke depan, semua yang dikatakan Wuxian adalah jujur. Gimana bisa? Kalau nggak percaya, tanya aja sama kakek. Wuxian, Iya, kamu kemarin malam kemana? Di mana? kemarin malam aku sama 2 cewek karaoke. Bersenang-senang Lalu, bagaimana buat aku pingsan? waktu kamu datang ke kantorku buat tanda tangan kontrak. Aku taruh obat dari pengedar di cangkirmu. Nggak takut keluarga Chen balas dendam?
Chen, keluarga kalian kecil, aku takut kamu ngapain. Kalau kamu berhasil. Kamu beneran bakal nikahin aku? Kalau nanti sudah terlanjur. Aku bakal sebarin kalau kamu tuh cewek yang gak ada cowok mau, jadi kamu cuma bisa jadi wanita aku. Kamu cuma bisa jadi wanita aku, itu pun jadi wanita simpanan. Tuan muda keluarga Wu ini. Lebih giat dari yang aku kira. Hahaha. Berani ganggu Fei Shuang keluarga. Jangan pukul lagi. Saya bilang, kalau terus memukul, keluarga kalian akan terjerat dosa besar. Wah, mantra kebenaran terlepas, semua yang diucapkan adalah kebenaran. Chu Liufeng, apa kamu lakukan? Ini yang disebut mantra kebenaran, teknik Gunung Longhu kami. Hebat kan? Hahaha. Ha Gunung Longhu Sangat Hebet. Tertawa apa? Rencanamu terbongkar, masih berani tertawa. Karena semakin hebat Gunung Longhu, semakin besar kekuatan keluarga Wu kami di kota Jiang. Suka jadi orang teka-teki ya? Aku kasih tahu kamu, kesaktian ini dalam sehari kalau digunakan 2 kali pada orang yang sama, orang itu bisa jadi dungu selamanya. Orang itu bisa jadi dungu selamanya. Hei kamu, tunggu sebentar. Aku juga dari Gunung Longhu. Ah, Aku tanya kamu, siapa yang paling hebat di Gunung Longhu? tentu saja guru tua. Salah. Generasi muda Gunung Longhu punya seorang dokter ajaib yang jenius. Lebih hebat 10 kali lipat dari gurunya. Memang dia hebat. Apa urusannya denganmu? Tentu ada hubungannya. Keluarga kami Wu khusus habiskan 70% aset demi murid utama sang tabib menerima aku. Kapan aku pernah terima murid? Apa? Murid tabib. Ali Tingi Seperti Ini Juga Terima Murid. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Wu kita, kalian tidak bisa menyaingi. Pak Tua, saya tanya Anda. Sekarang. Apa Anda masih mau balas dendam untuk cucu Anda? Anda mau balas dendam untuk cucu? Wuxian, jangan terlalu sombong. Jangan lupa, sekarang ada Nona Nalan bersama kita. Situasinya berbeda. Nalan. Apa hebatnya Nalan? Dulu, Nalan yang datang ke Gunung Longhu, bahkan tidak bertemu tabib sakti, hanya diusir keluar. Tulufong, bukannya penjaga di Gunung Longhu, kenapa tidak mengenali Nona Nalan? Setiap hari banyak yang datang ke Gunung Longhu untuk bertemu tabib sakti. Bagaimana saya bisa mengenali semuanya? Lagi pula, keluarga Nalan di sini paling-paling hanya kelas menengah ke bawah. Wajar aku nggak kenal. Keluarga Nalan itu bawahan. Benar Bangsawan di Kaki Gunung. Dalam pandangan orang kuat sejati semua ini adalah sama. Kenapa aku dulu bejada bodohnya, ku menjadi anjing keluarga Nalan sekian lama. Kenapa aku nggak lihat jalan panjang untuk mendaki ini? Chu Lufeng. Nggak nyangka, kamu juga dari Gunung Longhu. Pantas saja kamu sombong sebelumnya. Begini. 3 hari lagi, keluarga Wu akan mengadakan jamuan pengukuhan. Fei. Ambil undangannya, dan saat itu datanglah, setujui jadi istriku, soal kita yang dulu. Lupakan saja, oke? Chu Lufeng. Hehehe Wu Xiao. Nah, karena murid utama dari tabib hebat ini berencana menerima kamu, sekarang kamu juga orang dari Gunung Longhu. Pesta penerimaan murid ini, aku pasti akan datang. Aku akan bawa Fei Fei, tiba tepat waktu. Tolong bicara baik tentang aku di depan murid utama tabib itu. Hahaha, aku tidak ingin terus-menerus melakukan pekerjaan kasar. Bukan begitu? Ok. Orang bijak tahu saatnya beradaptasi. Saat itu, asalkan ada orang yang urusanku. Serahkan padaku. Urusanku. Serahkan padaku. Baiklah, baik, sudah pasti. Selamat tinggal Tuan Wu, hati-hati ya. Tulufong kamu. Fei Fei, kalau percaya padaku, pergi ke pesta penerimaan ini. Akan ada tontonan yang bagus, dijamin kamu puas. Yao, kenapa kamu datang? Murid utama tabib dewa Longhushan datang ke Jiangcheng. Aku beruntung karena kamu. Tuan Wu sudah menolak permintaan dari 10 keluarga besar di Jiangcheng untuk menghadiri acara. Tapi karena aku temanmu, Tuan Wu mengizinkanku menyaksikan penerimaan murid. Yao, kamu datang gak masalah, tapi kenapa bawa dia juga? Bahkan kamu yang norak bisa datang. Kenapa aku nggak bisa? Hampir Kelopan, ini PRK Chen Ying, beliau menolak tawaran Gaye Tinggi, kini jadi Dr. Utama Keluarga Fen. Datang untuk berbagi ilmu medis dengan murid utama Dewa Pengobatan, lagi pula ada kesempatan kerjasama.
Kalau nggak ada niat baik, berarti ada maunya. Apa kamu mau dekat-dekat dengan Yao Yao, ya? APA yang kamu tahu? Aku jadi dokter utama di rumah Yao Yao. Untuk menolong sesama tanpa maksud lain. Kalau aku mau deketin Yao Yao, kamu nggak keberatan kan? Kamu mau deketin Yao Yao urusan apa? Kalau kamu punya kemampuan. Pak Chening, saya ingatkan, posisi murid utama tabib ilahi lebih tinggi dari bayanganmu. Jadi, nanti setelah kita masuk, jangan banyak bicara. Kalau menyinggung murid utama tabib ilahi, akan sulit menghadapi Wu Xiao yang pendendam itu. Seberapa tinggi posisinya? Lalu kenapa? Menurutku, dia hanya seorang dokter saja. Maaf kalau aku belak, walaupun keterampilan pengobatan Tiongkoknya sangat hebat, HMP, dibandingkan dengan sistem kedokteran barat yang sudah matang. Masih jauh tertinggal. Chen Ying Berpendidikan Elite Dentahu Mengendalikan Perkataan Serta Tindakannya. Dari kita, kamu yang diperhatikan. Jangan lupa siapa yang membuat Nalan marah hingga meninggalkan pesta. Jangan asal ngomong. Setiap kali Nalan berkata Wu Xian yang membuatnya jengkel. Nalan bilang, Wu Xian membuatnya jengkel. Ah, sudah cukup. Jangan berisik. Upacara pendaftaran guru akan segera dimulai. Ayo masuk dulu. Sakit perut? Mau ke toilet dulu. Kamu kasih aku sesuatu, ya? Sudah kukatakan, jangan makan sashimi terlalu banyak. Kepala keluarga, 4 orang yang akan mengikuti upacara sudah tiba. Baik, saya tahu. Hei, Wu Tianyu. Bukannya mengundang ke sini, kenapa malah drama begini? Memang kundang. Tapi kalian sama sekali nggak tahu sopan santun. Ketua Wu, saya nggak begitu paham maksud Anda. Anda bahkan tidak bisa menunjukkan apapun. Ini memalukan bagi Jiang Qing. Hari ini, bertemu dokter kepala dan datang tangan kosong. Apa perlu mengajarimu aturan? Usian mau berkelahi, kalau baju kita pergi. Pei, jangan khawatir. Melihat wajah Wu Xian membuat saya sakit. Berapa lama kita harus menunggu? Ayo temui dokter kepala. Jika mencoba membuat saya menderita, saya tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita jika sesuatu seperti ini terjadi. Aku akan melindungimu. Tak ada yang bisa menghentikanku. Ini lebih baik. Murid pertama tabib legendaris. Sudah datang. Halo semua, aku Wang Ye, murid pertama tabib legendaris. Panggil aku Xiao Wang saja. Benar, tabib legendaris punya murid. Dia memang benar. Pemimpin generasi ke-32 Jie Qingmen, lama tak bertemu. Bukankah aku sudah bilang, tak akan menerima kamu murid? Kamu gunakan nama besarku untuk menipu. Saya menghormati Anda, senior. Saya tidak memanfaatkan nama Anda untuk menipu. Kekaguman saya kepada Seperti aliran sungai, tak berakhir. jangan karena kesalahpahaman, Baiklah, saya punya satu tugas untukmu. Jika kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, saya akan mempertimbangkan untuk mengambilmu sebagai murid. Saya punya satu tugas. Jika kamu menyelesaikannya dengan baik, saya akan mempertimbangkan mengambilmu sebagai murid. Kakak Chu, Anda yang mengatakan itu. Bukan itu. Guru, Anda, kenapa terus memperhatikannya? Menurutku orang ini datang ke sini dengan tanda buruk. Apa? Keluarkan Chu Lu Feng dari sini. Jangan mengusir. Lalu, bagaimana? Begini, kau kasih orang ini. 3 salam besar. Aku. Iya, Tulufong ini. Fei Fei, aku mengerti. Kalau aku bawa sial, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Guru. Lalu, dalam 3 tahun tidak bisa menikahi wanita ini. Guru, pernikahan saya dengan Chen Fei Fei. Guru, pernikahan saya dengan Chen Fei Fei. Kecuali kamu mengeluarkan uang, Berikan 80% harta keluarga Wu ke orang ini. Guru, kenapa kamu membohongi aku? Jangan bicara sembarangan, kalian mau beri, saya nggak mau. dengar, dia sendiri nggak mau. Keluarga Wu suka melanggar aturan. Baik, Maka upacara menjadi murid ini sementara dibatal. Guru, kapan bisa diterima jadi murid lagi? Cepat 3 tahun, lama 10 tahun. Tunggu saja. Terakhir kasih hadiah kalian. Sampai sini aja ya. Master begitu aja pergi Master Chu Lufeng. Bagaimana kamu mau bertanggung jawab hari ini? Tanggung jawab apa sih aku bawa Fei Fei ke sini hari ini? Mau kamu bilang yang baik tentang aku ke murid utama tabib ilahi dan kamu salahkan aku. Tidak benar. Kamu dari Gunung Longhu sebelum datang, pasti sudah tahu bakal terjadi hal ini.
Aku cuma tukang bersih-bersih di Gunung Longhu, mana aku tahu ramal begitu. Aku tukang bersih-bersih di Gunung Longhu, aku tidak tahu ramalan. Aku juga merasa hari ini bukan salah Chu Liufeng. Semua. Bukankah kalian terlalu mengagungkan tabib itu? Semua. Tak perlu membahas apakah tabib itu penipu atau tidak. Menurutku meski dia punya kemampuan. Dia seorang ahli pengobatan tradisi. Yang bisa dilakukan pengobatan tradisional, pengobatan modern juga bisa. Yang tidak bisa dilakukan pengobatan tradisional, pengobatan modern juga bisa melakukannya. Chen Ying, hentikan. Yao Yao, kamu memilihku sebagai dokter utama kalian justru karena kamu percaya pengobatan modern, kan? Itu karena kamu tidak minta imbalan dan bisa jadi tameng kencanku. Chen Ying, kamu terlalu percaya diri. Tuan Chen Ying, Anda kurang sopan pada dokter ini, yang bisa menyebabkan masalah bagi keluarga Fan. Saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit besar dan jadi dokter utama. Tidak bisa menampung Anda. Ya. Jangan bicara begitu, aku bisa berubah. Katakan pada Chen Ying, lebih baik kamu kembali ke negaramu dan jadi dokter. Lebih baik kamu kembali ke negaramu dan jadi dokter. Jangan merasa tertekan di sini. Kalian jangan terlalu memaksaku. Fan Yao Yao ini juga lumayan cantik. 3 tahun ke depan ku dapatkan dia dulu, nanti baru dia bantu aku mendekati Chen Fei Fei. Nona Fan. Setelah meninggalkan Chen Ying si pecundang itu, apakah akan segera memulai hubungan baru? Apa maksud Anda, Tuan Wu? Oh ya, di pesta ulang tahun Master Chen sebelumnya. Nona Fan tampaknya sangat mendukung saya melamar Nona Chen Fei Fei. Benar. Keluarga Wu adalah keluarga terbesar di Jiangcheng. Fei Fei tidak akan menderita bersamamu. Oh ya? Tapi menurut Master, hubungan saya dengan Nona Chen Fei Fei sudah berakhir. Sayang sekali ya, sebenarnya keluarga Chen bisa jadi keluarga besar dengan pernikahan ini. Tidak bisa terwujud. Yao Yao, kamu kelihatannya cukup peduli dengan urusan keluarga kami. Tapi ayahku selalu bilang, wanita harus andalkan diri sendiri, tidak bergantung pada pria. Bahkan wanita biasa pun harus berusaha untuk sukses. Seperti yang kamu lakukan sekarang. Berjuang sebagai wanita melelahkan. Aku tak mau sahabatku menderita. Yao Yao. Aku, Wu Xian, walaupun bukan orang besar, tapi aku tidak akan biarkan wanita yang kucintai menderita. Wu Xiao, aku kurang paham maksudmu. Maksudku adalah, keluarga Wu bersedia bekerja sama dengan keluarga Fan. Berjuang di Jiangcheng. Aku juga berharap Yao Yao bisa dengan bantuanku. Kariermu semakin maju. Wu Xian, kamu tidak tahu malu. Berhenti mengejar Chen Fei Shuang. Mau mengincar Fan Yao Yao. Wuxian, orang baik. Fan Yao Yao berterima kasih padamu. Tapi saya cukup puas dengan keadaan saya sekarang dan tidak ingin mengubah apapun. Kalau kamu mau, kita bisa terus menjaga hubungan kerjasama yang baik. Soal hal lainnya, biar mengalir saja. Yao Yao. Master hanya sementara berhenti mencari murid saja. Setelah 3 tahun, ketika guru kembali kepadaku, tidak akan ada tempat untukmu di kolam ikanku. Nona Fan. Wuxian kami adalah salah satu terbaik di Jiangcheng. Ia mencintai Fei saat merayunya. Wu tidak merekomendasikan Wu Xian. Nona Fan tidak menginginkannya. Chu Liu Feng, aku sudah muak denganmu. Sejak kau datang, semuanya menjadi kesialan bagiku, jadi jangan sampai aku memergokimu. Jika aku memergokimu, aku akan membuatmu menderita. Wu Xian, kau akan kehilangan teman-temanmu jika bicara begitu. Chu Liufeng. Harus memberi penjelasan pada keluarga Wu hari ini. Aku di sini hari ini untuk membuat pertandingan antara Wu Xian dan Fei Chen. Tidak apa-apa, saya punya resep obat misterius ini bisa dikasih ke keluarga Wu. Mulai sekarang jangan lagi menyasar keluarga Chen. Mulai sekarang jangan lagi menyasar keluarga Chen. Kamu penjaga pintu di Gunung Longhu, resep apa yang bisa kamu punya? Saya beri tahu Kim. Kamu pikir bisa membodohi keluarga Wu dengan benda itu? Bermimpi saja. Apa ini resep obatnya? Dari dalam istana Gunung Longhu, sangat manjur. Kalau Nona Fen suka, cuma selembar kertas. Bisa kasih ke kamu saja. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Tidak baik, Tuan Muda. Bukankah saya bilang? Jangan ganggu jika tidak penting, katakan. Tuan Besar keluarga Fan Pesta Ulantan. Mereka tiba-tiba mengeluarkan Dong Jinsan yang sudah lama hilang. Saham mereka langsung melonjak. Saya khawatir kalau begini terus,
posisi keluarga Wu kita di Jiangcheng akan terancam. Maksudmu resep obat dari Chu Liufeng benarkah ada? Tuan Muda, saya pikir kita harus mencegah penyebaran berita ini. Takutnya kalau begini terus, harga saham keluarga Wu kita akan terkena dampak besar. Urusan ini saya serahkan padamu. Siapkan mobil. Saya pergi ke pesta ulang tahun keluarga Fan dan ambil resep obatnya. Tidak. Tunggu sebentar Tuan Muda. Barang ini sekarang ada di tangan Fan Yao Yao, putri keluarga Fan. Kita susah untuk mendapatkan. Di tangan Fan Yao Yao, saya justru lebih tahu cara mengambilnya kembali. Tuan Muda, kita kurang punya cukup kartu. Hadiah dari master waktu itu, sebelum pergi, bawakan ke sini dulu. Saya pergi ke pesta ulang tahun Fan. Baik, tunggu aku ya. Yao Yao, tidak sia-sia aku paling sayang padamu. Siapa sangka selembar kertas usang membawa masa depan tak terbatas untuk keluarga Fan kita. Kakek, saya juga tidak menyangka. Ini hanya tindakan tak sengaja dariku. Paman Fan, soal pahlawan terbesar, itu pasti Chu Liufeng. Dia yang bawa obat dari gunung. Iya, anak muda. Kamu mau apa? Tuan muda keluarga Wu Xian datang. Tuan muda keluarga Wu Xian datang. Pesta ulang tahun Tuan Fan, bagaimana bisa tanpa aku? Kami pikir Tuan Wu sibuk, jadi tidak ingin mengganggu. Fan Yao Yao. Sekarang dia adalah orang yang aku kejar. Kakeknya merayakan ulang tahun. Bisa tanpa aku? Zhao Wuxian, aku tahu kamu. Sudah tahu tentang Dong Jinsan? Kalau sudah tahu, tak perlu pura-pura. Minta keluarga Fan kembalikan resep milik keluarga Wu. Tuan Wu. Dulu kamu bilang sendiri kertas itu tidak kamu butuhkan. Aku bilang kertas itu tidak perlu, tapi resep di atasnya aslinya milikku, kan? Peninggalan Chu Liufeng untukku. Wuxian tak tahu malu. Jika Yao Yao tidak memberikannya, Kalau begitu jangan salahkan aku. Sekarang aku minta kalian serahkan resep itu. Tuan Wu, ini milik keluarga Fan. Kenapa harus kasih ke kamu? Karena namaku Wu. Cukup. Wuxian, jangan kira karena tuan muda keluarga Wu, kamu bisa semena-mena. Tuan Fan, sarankan kamu bersikap hormat padaku. Kalau tidak, Ini. sejauh yang aku tahu, Tuan Fan selama ini tubuhnya kurang sehat dan mencari cara untuk panjang umur. Benar kan? Wuxian. Mengintip privasi orang lain adalah ciri khas keluargamu, Wu. Kamu orang yang takut mati, berani bicara soal prinsip? Hinal? Dan besar. Ya, ini adalah satu dan besar yang bisa memperpanjang umur 10 tahun. Ini hanya bisa dibuat oleh tabib legendaris. Kehadirannya kembali akan menimbulkan kehebohan. Belakangan ini tak terdengar ada kabar tentang munculnya elisir. Murid pertama tabib meski tidak menjadikanku murid. Namun sebelum pergi khusus memberiku dan besar ini sebagai imbalan atas 70% harta keluarga Wu yang telah aku berikan. Wu Xiao, kamu membawa pil ini, apakah berniat memberikannya padaku? Dannya, aku bisa memberikannya, tapi aku harus melihat dulu. Seberapa besar Tuan bersedia membayar untuk ini? Tuan Wu, asalkan kau memberikannya padaku, aku akan memberikan seluruh properti dan penghasilan selama 10 tahun ini. Tuan, itu tidak cukup tulus. Apa maksudmu? Jika memang ingin hidup lebih lama, beri aku resep pohon uang itu. Dan, biarkan cucumu yang cantik datang kepadaku. Wuxian, kamu pikir dengan satu pil bisa dapat banyak hal? Kakek setuju, kan? Apa mungkin kamu? Yao Yao. Orang tuamu meninggal lebih awal. Aku yang membesarkanmu. Kalau aku bisa mendapatkan pil ini, aku bisa hidup 10 tahun lebih lama. 10 tahun. Saat itu, kalau kamu dan Wu Xiao sudah menikah dan punya anak, aku akan bantu kalian menjaga. Bagaimana menurutmu? Tuan Fan. Kalau aku menikahi cucumu, tahun depan kamu bisa menggendong buyutmu. Baiklah. Kakek. Aku tidak menyangka kamu begitu egois. Baru hari ini aku melihat sifat aslimu.
Stop less respectful behavior. As a Fan family descendant, consider the elders. Kalian berdua menentukan masa depan Yao Yao. Atas dasar Fei Fei, kamu adalah wanita keluarga Chen. Kuharap kau tidak menggoyahkan pikiran Yao Yao. Kalotidak, Akudan Tuana Otidak, Akan Mambiarkan Keluarga Shen le Patangan. Kamu tertawa apa? Kamu berani bertanya kenapa aku tertawa? Kau dan Fen Cheng'an, kalian berdua tak perlu riasan. Hanya badut kecil saja. Kau tahu apa? Kamu tahu betapa berharganya dan besar itu? Aku mengakui dan besar ini sangat berharga. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan semua kekuatan spiritualku, paling tidak dalam 10 hari, aku hanya dapat membuat satu. Lada Dan Juan Besar, Otak Ada Masalia, Kira Kamu Tabib Ajaib? Benar, aku adalah tabib ajaib dari Gunung Longhu, murid utama dari Tuhan Guru. Kamu tabib ajaib dari Gunung Longhu? Lalu tabib ajaib. Bawa dan Huan besar enggak? Keluarkan beberapa untuk kita lihat. Wah, kebetulan sekali. Hari ini aku benar-benar bawa 2 butir. Chu Liu Feng, pil MU ini kecil, warnanya hitam, bahkan tidak punya aroma khas dan Huan besar, bisa mu katakan. Ini adalah dan Huan besar? Trulufon, lihat dirimu. Kau punya melitus di tanganmu, meleleh. Tulufong. Ramuan ini palsu, bukan? Chu Liu Feng. Aku tahu niatmu baik, tapi di saat seperti ini, kamu seharusnya tidak membuat masalah. Aku akan memberikannya padamu. Apa maksudmu? Chu Liu Feng, tempet APA ini? Kau sudah keterlaluan. Serius, ramuan ini bisa membuat kakekmu hidup lebih lama. Ramuanku benar-benar bisa memperpanjang umur kakekmu 10 tahun, tapi dia sepertinya tidak pantas mendapatkannya. Maksudmu? Pil ini benar-benar Kau tak percaya pada keterampilan medisku? Coba saja. Yao, kenapa tidak mencoba dulu? Lebih baik daripada bekerja sama dengan kakekmu dan Wu Xian. baiklah, aku percaya padamu. Aku akan mencoba. Bagaimana? Pil ini tampaknya benar-benar efektif. Rasanya tubuhku penuh dengan tenaga dan energi. Lebih bersemangat dibanding sebelumnya. Kamu ini Dahuan Dan. Ini apa sih? Coba dulu deh. Wu Shao. Aduh perutku sakit. Apa ini? Pil ini dibuat diam-diam oleh Wang Ye. Dahuan Dan ini, kalau salah sedikit saja, bisa jadi racun. Maksudnya APA kalau demikian. Kan mati dalam 3 tahun. Chu Liu Feng, pil ini kelihatannya. Dahuan Dan asli menggabungkan intisari semua obat, warnanya seperti tinta, tanpa kehilangan khasiat, mana mungkin berbau harum. Yao Yao, apakah kamu bisa memberikan pil ini kepada kakek? Pile cul. Pilmu, Pen Yao Yao. Sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu barusan? Kalau begitu, apa yang harus... Pak Tua Fen, mau pil ini? Tuan Tabib Chu. Asalkan kamu beri pil itu, kamu suruh apapun, aku pasti laku. Baik, tidak akan memaksa kamu. Lepaskan posisi pemimpin keluarga Fen, digantikan oleh Fen Yao Yao. Bagaimana? Apa? Untuk pil ini, bahkan rela meninggalkan orang terdekatnya. Pak Tua, kamu benar-benar sudah pikun. Aku bukan manusia, binatang. Seika Shenyi. Bisakah kau beri pil itu padaku? Pil itu, akhirnya aku mendapatkannya. Aku bisa hidup abadi. Jangan sembarangan makan lagi. Chu Liu Feng, jelaskan. Apa sebenarnya terjadi? Apa yang aku jelaskan? Kenapa kau menyembunyikan identitasmu? Dan kenapa kau mau membantuku? Kenapa menyembunyikan identitasmu? Dan kenapa kamu mau membantuku? Itu harus tanya sahabat baikmu. Tulufong kamu. Fai Fai. Jangan alihkan pembicaraan. Zembonuikan APA dariku. Yao Yao. Sebenarnya dari awal aku tahu kalau Chu Liu Feng adalah tunanganmu. Opa. Yang bertunangan denganku dulu adalah dokter ajaib dari Gunung Longhu. Bukannya begitu, aku tidak bilang ke kamu karena ingin membantu untuk memastikan dulu apakah dia bajingan atau tidak. Tentang dia tabib hebat, aku juga baru tahu.
Aduh. Awalnya aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Dijauhi, aku tabib hebat dari Gunung Longhu. Terbuka, akhirnya ketahuan juga. Takdir. Jangan sombong di sini, kita sudah tanda tangan kontrak 3 tahun. Sampai kontrak berakhir, kamu tetap jadi pengawalku. Tabib hebat jadi pengawalku, sulit dipercaya. Bilang, Chu Liu Feng, apa yang kamu pikirkan? Apa maksudnya? Karena kamu adalah calon pasanganku. Jadi, apakah kamu mau menikah? Atau tidak? Bukankah dulu kamu bilang kalau aku ingin menikahimu? Maka kamu akan mematahkan kakiku? Itu dulu. Apa yang terjadi hari ini membuatku merasa, kamu orang yang dapat kupercayakan hidupku. Jadi, jika kamu mau menikahiku, aku akan setuju. Saya berbuat. Mengikuti prinsip sendiri. Saya mengerti. Sepertinya kamu dan Fei Fei punya perasaan yang nyata. Aku agak berlebihan. Tidak, yik. Waduh, buru-buru sekali siapa yang meneleponku. Halo, Tidak baik, Dr. Chu. Kakekku hampir tidak tahan. siapkan mobil, aku segera pergi ke negara malam. Chu Liu Feng, ada urusan mendesak. Nalanian. Dulu aku janji merawat kakek. Sekarang, kakek membutuhkanku. Jadi ayo cepat pergi. Nona Nalan adalah tamu terhormat kita. Kamu harus membantu Terima kasih atas pengertian. Kita bertemu lagi 3 hari kemudian. Tu Feng. Dalam 3 hari ini, pikirkan baik-baik posisi aku dan Yao Yao. Kiharma. Berkat tabib Dewa Chu, kakek saya sudah tiada. Ini adalah karma yang kamu tanam. Kalau kamu tidak pergi ke Jiangcheng, tidak akan bertemu denganku, tidak ada yang berikutnya. Kakek Nalan berbuat kebaikan, mengumpulkan kebajikan. Ditugaskan mengobatinya. Dr. Chu rendah hati, tapi kondisi kakek belum stabil. Tinggal beberapa hari lagi. Katakan saja isi hatimu. Dr. Chu, di rumah kami sudah siapkan beberapa setelan pakaian. Mau lihat tidak? Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Hei Chu Liu Feng, coba tebak 2 perempuan cantik itu ada di mana? Bagaimana 2 nona cantik? Sekarang kalian berdua jadi milikku, kan? Wuxian. Lia Apayang Camus Lacucan, c'est pas le Pascan Mereka Berdua. Apa yang kamu bilang? Lepaskan mereka berdua. Sudah di depan mata, kamu pikir aku akan... Mereka wanita dukun. Kalau kamu menyentuh mereka, kita akan dalam masalah besar. Aku hanya punya sisa hidup 3 tahun. Sebelum mati, aku harus puas. Kamu benar-benar bodoh. Ini tidak bisa kamu mengerti ya. Selama dukun itu mau bantu, nyawamu bisa diselamatkan. Aku tunduk padanya, ya? Jika mati, aku tidak akan mengatakan sepatah kata lembut padanya. Gila, kamu benar-benar gila. Aku akan panggil polisi. Lebih baik kamu menyerah. Sekarang tinggal kita bertiga kan? Kok kamu bisa datang secepat ini? 2 hari yang lalu aku sudah tahu, kamu mau bikin masalah. Aku pulang semalaman. Hah? 2 cewek cantik. Kalian memanggilku keluar bersamaan. Mau apa? Tentu saja, itu pertanyaan yang belum kamu jawab sebelum pergi ke negeri malam. Chu Liu Feng. Katakan saja langsung. Saya menghormati keputusan kamu buat. Jawab, siapa yang kamu pilih? Karena semua sudah diucapkan. Maka saya harus tidak memilih siapapun. Chu Liu Feng, kamu curang lagi. Aduh, kelima saudari ini dalam bahaya dan menunggu saya untuk menyelamatkan. Mati saja. Ampun, cantik.